Akhirnya gue nemuin adalah perkasa ini adalah apa yang gue jalani dalam hidup dituangin dalam suatu perusahaan. Sehingga si budaya ini punya jiwanya, punya rohnya gitu. Perkasa, positif. Emang setiap hari positif? Enggak. Pernah nggak gue merasa down? Pernah. Satu hal yang gue pikirin adalah ini. John, mau nggak kamu hidup? Kalau kamu malas, karena kamu dua, mau nggak hidup mereka kayak kamu? Yang lebih sakit ini sakitnya kita dirasain anak itu jauh lebih sakit loh. Nah itu yang bikin kita bounce back. Nah ini yang gue bilang adalah kita punya saklar motivasi di diri sendiri, bukan di orang lain. Teman-teman, kembali lagi di episode 2 bareng sama Kak Johnny Effendi yang kita udah dengerin ya. Kalau teman-teman ketinggalan nanti nonton di video sebelumnya, itu kita ngelihat bagaimana perjuangannya dari dari punya karyawan cuma 6 orang sampai sekarang ada 600. Dan itu cuma time span yang gak nyampe 10 tahun ya bro ya? Iya. Benar-benar Ya, kan? 10 Iya, tahun. 10 tahun pas ya. Nah itu ya 10 tahun atau kurang? Nah, tapi justru udah mulai ngerintis dari SMA enggak dong, dari lulus SMA ya, habis lulus SMA umur 20 tahun, bisnis, jatuh, bangun segala macam. Nah, teman-teman bisa pelajarin kisahnya. Tapi kita sekarang pengen gali lebih ke arah dari gimana sih yang bikin kayak Kak Joni itu jadi mentalnya kuat banget gitu. Nah, ternyata di akhir segmen sebelumnya tadi kita dengerin juga Kak Joni ini tuh salah satu juara karate berapa kali itu nasional di Indonesia. Dan itu mungkin yang termasuk yang ngebentuk. Kita udah dengerin di akhir di episode sebelumnya itu dia cerita tentang bagaimana beberapa kiat-kiatnya tadi dari Bushido-nya dan sebagainya. Kita akan dengerin lagi nanti kita ulang dan kita pengen gali lebih dalam lagi supaya ini teman-teman bisa dapat insight dan mungkin bisa teman-teman terapkan langsung ke dalam kehidupan pribadi teman-teman supaya bisa lebih mengangkat lagi standar hidupnya teman-teman gitu ya tadi kan kita push forward ya gitu. So silakan bro perkenalkan diri lagi. Ya, nama saya Johnny Effendi sebagai founder dan CEO di PT Jaya Bersama Saputra Perkasa atau dengan dikenal dengan brandnya Fortress Pintu Baja. Fortress Pintu Baja. Kalau dilihat jaketnya dibuka, sap, Superman. Iya, oke. Karate bro. Tadi karate, kita lanjut karate. bro. Karate ada tadi beberapa kan sempat coba you mention Bushido. Ya, Terus apa lagi tuh yang dipelajari? Push the boundary, kemudian mempersiapkan waktu sebelum kita pertandingan. Nah boleh diulangin nggak Mempersiapkan coba diri, ya, buat teman-teman? Persiapan segalanya. Persiapan adalah segalanya. Ya, Oke. karena olahraganya adalah olahraga. Kalau basket itu kalau lu kalah, keseleo paling juga kan ya. Oke. Tapi kalau karate lu kalau kalah sih bonyok sih bro. Babak belur. Makanya untuk satu pertandingan kita harus persiapan beberapa bulan sebelumnya. Oke. Fisiknya lah, mentalnya, tekniknya gitu kan. I see. Nah di situ kan gue belajar waktu 10 tahun, 12 tahun nggak ngerti kan. Ya taunya jadi udah biasa bahwa hidup tuh harus gitu. Harus mempersiapkan diri dengan 110%. Kalau enggak lu bonyok gitu belakangnya. Nah ini ternyata yang kebawa yang gue bilang karatenya sih gue nggak kepake di kehidupan nyatanya karena nggak pernah berantem di luar pertandingan. Tapi Bushido-nya ini, the way of life-nya ini yang kebawa ke pekerjaan. Boleh diceritain nggak tuh? Ya, ya kayak mau melakukan sebuah proyek apa, ya mau menyasar ke market mana, kita mau buka cabang di mana. Nah kita harus benar-benar persiapan. Nah kalau kita persiapannya kita gagal, ya maka kita kalau kan ada quote ya, kalau kamu gagal untuk mempersiapkan, berarti kamu mempersiapkan diri untuk gagal. Kalau kamu gagal untuk mempersiapkan, berarti kamu mempersiapkan diri untuk gagal. Nah, Bagus banget tuh. Itu. Nah, itu kan jadi kita benar-benar harus siapin. Kalau kita mau apa, kita siapin dulu semuanya. Lu siapin aja, lu persiapan diri dengan baik aja belum tentu lu menang. Apalagi lu nggak siap, persiapan, Bro, gitu. Iya. Ya, tapi at least kalau kita udah persiapan kita usaha kita maksimal, ujungnya kita nggak mencapai hasil yang kita mau. At least tapi setelah event itu kita menjadi satu orang yang lebih baik dari sebelum event itu. Setuju. Kayak kita udah naik dulu, belajar ini, lakuin ini. Jadi goalnya pertandingan. Cuma setelah pertandingan gue bisa apa ini yang lebih penting daripada hasil pertandingan itu sendiri. Nah itulah yang selalu jadi kebawa biasa dari umur 10 sampai seterusnya. Itu yang kebawa ke pekerjaan jadinya. Keren. Itu yang saya minta anak-anak juga, tim yang sekarang juga, ya anak-anak muda katanya Gen Z bilang strawberry kan, enggak kok. Kita nemuin banyak Gen Z juga yang luar biasa. Gue percaya itu. Cuma hanya mindsetnya perlu mungkin lebih keras ya. Tapi banyak yang lebih bagus. Harus ditempa dulu ya. Tadi persiapan adalah segalanya. Ada apa lagi nggak tuh? Tadi yang push boundaries gimana tuh? Ya push the boundaries ya. Ketika kita belajar, kita ngobrol push up.
Itu tadi ya kemarin kita ngobrol push up. Ya kalau push up bisa 10, nah itu kan dari 10 ke 50 itu yang susah. Ya. Tapi ketika kamu udah bisa push up sampai 1000, itu biasa aja gitu. Yang susah itu yang nge-push boundary-nya bahwa dia 10 itu aduh susah, aduh otot kita sakit, lu nggak bisa lah, udah mau nyerah lah itu. Itu yang bikin kita nggak bisa nyampe ke 50. Tapi kalau kita terus ningkatin lagi, extra mile lagi, kita bisa capai target yang kita mau. Ya, di push up maupun di hidup gitu kan. Push terus boundary ya. Reflektif ke karyawan kalau kita ngomong. Dari tadi makanya nonton di episode sebelumnya teman-teman ya. Sekalian klik subscribe juga dan nanti bisa langsung follow Pintu Baja Fortress di Instagram kalau pengen kenalan langsung juga, pengen tahu produknya seperti apa silakan. Dari 6 karyawan sampai sekarang 600. Pasti perubahannya tuh banyak tuh. Ya kan? Tadi udah ngomongin culture segala macam. Ini semua diterapkan ke tim. Ya betul. Nah gimana tuh? Ya yang utama adalah orang gini ya. Pertama kita bikin perusahaan ini mau beneran serius. Maksudnya bukan beneran serius. Mau beneran jadi PT. Kemudian mau bangun tim. Apa sih yang pertama dibikin? Visi misi culture. Ya kan. Visi misi culture. Waktu pertama gue tahu itu kayak terdengar biasa banget gitu. Ya semua perusahaan punya itu dan rata-rata semua sama gitu. Ya gue mau yang beda lah. Kalau mau bikin harus bikin yang bagus gimana sih? Ya. Mikir itunya pun lama. Akhirnya mikir lagi apa. Akhirnya gue nemuin adalah Perkasa ini adalah apa yang gue jalani dalam hidup dituangin dalam suatu perusahaan. Bentuknya value untuk tim. Sehingga si budaya ini punya jiwanya, punya rohnya gitu. Berdasarkan dari pengalaman yang kita jalani gitu. Nggak cuma sekedar lihat perusahaan, lihat di Google PT apa, visi misi nilainya apa, teplogin gitu selesai gitu kan. Betul. Nah, tapi benar-benar harus punya jiwanya. Nah si budaya visi misi itu untuk tahu kita mau kemana. Dan budaya ini yang ngerekatin kita. Mau jumlahnya dari 6 sampai 600 ini yang harus kuat supaya kita ngerekat jadi satu gitu. Mereka punya acuan bahwa ini yang boleh dan ini yang enggak. Karena keluarga beda. Ya. Adat kita berbeda-beda gitu. Ya, mungkin daerahnya ada yang dari Padang, ada yang dari Solo, ada yang dari Manado kan beda-beda. Mereka dibesarkan dengan semua dasar yang berbeda. Ketika masuk ke dalam company, company harus punya satu yang baku bahwa company ini budaya begini loh. Dan harus kuat, harus kental supaya mereka yang masuk bisa ikut di situ. Nah ini yang memperkuat kita sih. Keren banget. Dari semua pengalaman tadi ya kita lihat harus push through the boundaries. Itu kita terapkan dari budaya terus sampai akhirnya training timnya. Kan tadi sempat sebut kalau dibilang Gen Z itu strawberry, tapi ternyata kalau ditempa bisa ya. Iya. Gue sih masih nggak percaya itu. Ya. Itu generasi sekarang bagus kok. Mereka sangat cepat pikirannya, sangat kreatif gitu. Ya mungkin menemukan yang salah aja timnya kan. Nah, gitu ya. Atau belum terlatih. Atau belum berjodoh, iya kan. Ya. Tapi tetap dengan itu penempaannya seperti apa? Berarti nih kalau kita ngomong ya, ini Kak Joni ini salah satu yang punya form tuh good leadership. Jadi pemimpin yang bisa membangkitkan gitu loh anak-anak ini, gitu kan istilahnya. Karena saya yakin banget kalau misalkan di tempat-tempat yang pada umumnya itu mungkin mereka ya udah paling kerja ya sesuai yang disuruh aja ya paling ini. Tapi kalau dengan culture dan budaya yang kuat itu malah bisa nge-push mereka ya. Iya betul. Keren. Pernah ngalamin nggak ada permasalahan apa di tim? Selalu ada sih. Selalu ada. Nah, yang paling susah itu kan kelola manusianya. Iya. Tapi itu yang challenging sih. Karena seneng lah lihat. Kalau saya sendiri senang lihat pertumbuhan. Dari nggak bisa apa jadi bisa apa. Kemudian dari belum tahu jadi bisa jadi berlatih terus jadi ahli jadi jago jadi master gitu. Bisa gitu kan. Keren. Nah lihat pertumbuhan dari nggak bisa ke bisa itu seneng banget. Ya salah satu hobi saya sebelum ini adalah ngelatih anjing sebenarnya. Oh oke. Nah ini cerita nih seru nih. Ya bukan nyamain orang sama anjing bukan. Jangan. Anjing itu makhluk sosial, manusia yang sangat disederhanakan itu bentuknya anjing. Nah bagaimana demennya ngelatih anjing itu gini. Gimana yang kita gak ngerti bahasanya tapi dia bisa ikut nurut kan. Duduk, suruh tiarap. Ya gue dulu ngelatih IPO namanya, anjing karya guna. Jadi suruh gigit, dia gigit. Suruh lepas, kebalik-balik gitu.
Wow. Lempar balber naik rintangan, ambil harus balik lagi ke sini. Nah kita harus ajarin satu persatu kan. Nah lihat ini dia yang nggak bisa dengan stick and carrot, dengan food, dengan praise kita puji gitu. Ya kita bisa bangun bonding sama bisa harmoni. I see. Ya. Nah ini kan bisa dibawa ke tim juga. Bukan nyamain sekali lagi, bukan nyamain ya kan. Cuma sederhana kan gitu. Kalau bisa kita bisa bangun bonding dengan seekor anjing. Bagaimana lu sama manusia nggak bisa sih? Gitu. Memang lebih kompleks kan. Cuma pada dasarnya kan sama. Tapi melihat pertumbuhan tim yang nggak bisa kemudian jadi bisa dan jadi ahli dan malah saya bisa kasih percayakan. Oh kalau kerjain ini Excel contohnya. Ya Excel, simpelnya Excel kan. Excel dulu yang bisa Excel, yang gua nggak jago sih, cuma bisa. Ya kalau dulu ada apa, gua harus yang bikin. Iya. Sekarang senangnya beda, enaknya ketika tim pada jago semua. Ya sekarang malah gue nanya ini kalau ini bikinnya gimana, dashboardnya bikinin loh. Sekarang mereka bikin Power BI lah dan lain-lain. Wah keren banget. Keren banget. Nah lihat mereka berkembang itu yang kepuasan sendiri ya. Kepuasan happy banget. Gila itu seru banget sih memang. Dan itu gue yakin dari semua podcast yang kita pelajari ya teman-teman ya, permasalahan pengusaha itu ya kalau nggak sales, SDM, kalau nggak keuangan, itu 3 paling major. Ujung-ujungnya lagi orang juga. SDM. Nah itu tadi kan makanya dari orang. Nah justru untuk bisa ngebikin satu tim yang solid tadi itu pengalaman itu banyak banget. Tadi dengan budaya ya. Perkasa bro, coba culture-nya tadi diceritakan deh. Bisa nggak kita ulangin secara sedikit lebih detail dari itu? Ya. Coba ceritain teman-teman nih. Ya Perkasa itu yang pertama adalah positif ya. Nah positif itu berarti kita ini makhluk sosial. Ya pernah kan kita pagi itu ngerasa gini, bad day. Ya paginya jelek, siangnya sampai malamnya jelek semua. Ngeselin semua gitu kan. Nah itu kan jadi negativity yang kita bawa sebenarnya. Ya dan cuman jeleknya adalah kita berserah sama keadaan. Ya contohnya bangun pagi keterlambat. Ya itu bikin kita kesel. Nah, karena kita kesel kita kejedot meja gitu kan. Karena buru-buru ya. Terus kita lupa isi bensin motornya mogok gitu. Sebenarnya jadi series. Seolah-olah nasib jeleknya jadi berseries. Nah sebenarnya kita punya kuasa untuk stop ini. Ya dengan merubah state-nya jadi negatif jadi positif. Nah bahayanya ketika ini kita sampai ke kantor ataupun pulang kantor ke rumah, dan state ini itu kan menyebar ke teman-teman. Ke teman, ke keluarga kan. Nah ini yang jadi nggak bagus kalau nggak positif. Nah itu yang dari positif harus kasih motivasi satu sama lain terus. Gitu. Iya betul, positif. Yang kedua antusias. Nah selalu antusias sama hal-hal yang baru. Ya hal-hal yang baru banyak orang yang takut sama hal ini. Ya melihat karena kenapa? Gua pengen sesuatu pasti ada challenge-nya dong. Nah challenge ini sebenarnya gap antara gua belum punya ilmunya untuk melakukan ini. Gapnya itu aja sih. Nah caranya gimana? Kalau kita takut sama challenge-nya ini, ya udah selesai. Gua nggak mau maju lagi ke sana. Tapi kalau challenge-nya ini cukup bikin maksudnya gua pengen banget ke sana. Gua akan belajar cara ngatasin challenge ini. Ya, dengan antusias saya belajar ini, akhirnya bisa kecapai. Keren. Antusias ya kan. Harus antusias. Reliable. Reliable. Ya, harus bisa diandalkan. Jadi kerjaan semua harus selesaikan dan selesaikannya pun harus maksimum. Ya. Harus bisa diandalkan. Ya tadi bilang sekarang Excel nggak ngandelin saya tapi saya bisa ngandelin tim, maka malah karena dia setiap hari kerjaan itu. Kalau kita kan generalis ya. Satu ke ngurusin orang, nanti ngurusin stok di operasional, ngirimin pengiriman, ngirimin sales lagi, ke marketing lagi, ngobrol meeting. Satu hari meetingnya jumping. Ya tapi kalau tim kan di tim finance dia ngurusin finance harian. 8 jam sehari, 6 hari seminggu, sepanjang tahun. Otomatis dia pasti harusnya lebih jago dong. Ya pasti harus lebih jago, harus spesialis. Sehingga dia harus bisa diandalkan. Jadi reliable. Gitu. Yang keempat apa ketiga? Perkasa. K-nya Kaizen. Ya, Kaizen senang banget dari Toyota ya. Kaizen. Ya sebenarnya di karate juga ada Kaizennya itu. Di Kaizen itu lu mau jelek, kamu harus tahu jeleknya kenapa. Supaya bisa diperbaikin. Tapi kalau lu bagus, lu menang nih atau berhasil di project ini, kamu juga harus tahu kenapa kamu menang. Ya, sehingga bisa dipertahankan.
Jadi mau menang mau kalah kamu harus tahu reasonnya kenapa bisa menang dan kalah. Tapi kalau nggak tahu kita menang dan kita nggak tahu cara menangnya, ya gue bilang itu hoki sih. Iya, hoki. Hoki. Karena besok mau diulang. Oke, kemenangan ini kita mau ulang lagi. Nggak tahu caranya. Ya, itu hoki. Oke. Apakah A ya? Hanya advance adalah di depan terus. Ya kita harus lakukan itu. Orang lakukan 100, kita lakukan 110. Ya sebenarnya cuma perlu waktu lebih sedikit untuk mikirin bagaimana gue bisa lakuin sesuatu lebih baik daripada orang lain. Nah idenya ada, pikirin caranya, jalani. Jadi selalu mau jalani sesuatu harus lebih excellent dari orang lain. Jangan biasa-biasa aja. Jangan jadi orang normal gitu. Sedikit lebih bagus kan? Yes. Dikit aja lebih bagus, kamu Sedikit lebih bagus akan ya. beda. Wes, mantap. Teman-teman dengerin tuh ya. Udah tadi S ya. S. S-nya adalah solid. Solid. Nah, solid ini perusahaan rasa keluarga. Ya, temannya rasa saudara, pimpinannya rasa orang tua. Itu yang dibikin budaya di gitu. Apa tadi? Teman rasa saudara, perusahaan rasa keluarga, pimpinan rasa orang tua. Nah itu yang kita perlu ya karena sebenarnya most of the time-nya yang kita spend itu banyak kan di kantor. Ya kalau istri nggak kerja sebetulnya istri kan ikut di kantor juga. Sometimes dia ikut untuk bantu support di kantor. Tapi kalau misalnya nggak, saya orang normal berarti kan saya kerja di kantor kemudian saya pulang ke rumah. Ya prime time-nya gua itu habisnya di kantor 8 jam itu habis di kantor. Ya sampai pulang ke rumah udah tinggal makan dan tidur. Gitu. Jadi akan lebih banyak ketemu teman kerja daripada ketemu istri sendiri sebenarnya. Gitu. Nah gimana sih hubungannya kalau gimana hidupnya di prime time-nya kamu 8 jam itu dengan yang gak enak. Gak seperti keluarga. Teman kamu gak seperti saudara. Ya seorang pimpinan gak berlaku sebagai orang tua. Kan kayak neraka ya bro gitu. Betul, tapi kalau ininya enak ya kita ngelakuin semua itu enak gampang. Perlu kebutuhan siapa? Seperti kita di rumah kayak keluarga gitu, saling ngebantu. Perkasa. Terakhir. Solid dan terakhir adalah achievement. Achievement. Ya achievement itu kita ngajarin, yuk kita kalau punya project, kita punya challenge, kita punya target, ya kita gila-gilaan sampai sana. Kalau kita capai kita rayakan sama perusahaan. Gitu. Win big together ya. Win big together. Nah, benar-benar harus dirayakan. Harus dirayakan. Misalkan kita sales nih, terus kita dapat order dan ordernya close. Ya. Anak-anak di kantor sampai yes gitu. Ya, minimal dia harus mengapresiasi diri sendiri kan. Apresiasi diri sendiri, rayakan itu. Ya apa kamu udah lakukan ini ternyata ujungnya closing, rayain. Ya, yang kita ada event yang besar, ya kalau menang kita makan bareng, nonton bareng, apapun lah kita jalanin. Kita waktu itu sampai mijet bareng gitu. Di tukang pijetnya datang, ibu-ibu datang ke kantor di hall kita pijet ramai karena marketing ya waktu itu marketing capek banget ya, eventnya 4 hari gitu kan. Gue pikir gimana ya caranya ya. Udah si bawa pijetnya kita panggil ke kantor 4 orang pijet itu. Bawa pijetnya pegel Pak. Bawa pijetnya 4 juga. 4 juga. Oke. Kirain bawa pijetnya sampai yang terakhir udah lemes nih. Keren. Sebenarnya hal-hal kecil sih, hal kecil yang penting kita kebersamaan. Cuman kan ini harus dipikirin caranya gimana gitu. Mau mancing bareng kayak atau apa gitu. Keren. Dari tim ya kan. Ya. Paling dekat tadi ngomongin tim marketing gitu atau semuanya? Semuanya sih. Semuanya sih. Dan lu spend time sama mereka tuh masing-masing one by one gitu? Iya. Gila keren. Spend time karena kan semuanya usahanya jalan nggak cuma dari walaupun kita trading ya tapi nggak cuma dari sales aja kan. Ya kalau sales punya orderan jadi semua nggak ada operasional nggak ada yang kirim. Operasional habis kirim kan nggak ada finance-nya nggak ada cash flow masuk cuma juga kan. Betul. Jadi semuanya punya peran di waktu yang berbeda. Jadi ya satu-satu harus di touch mereka satu-satu. Keren. Lebih dekat sama mereka. Dari 600 pegawai itu kalau satu pegawai sampai hari ini saya sempatkan minimal walaupun sekarang udah 600 mungkin ada yang nggak kenal nama ya. Tapi di hari ulang tahunnya saya pastikan semua tim saya masih ucapin selamat ulang tahun ke tim satu-satu. Ini real leader teman-teman. Dan makanya sudah layak dan sepantasnya Fortress bisa berkembang sebesar ini. Kita belajar banyak banget hari ini di sesi ini, bener gak? Makanya teman-teman nanti sekali lagi check out
Pintu Baja Fortress. Coba kita lihat nih ya Pintu Baja Fortress karena apa? Sebuah perusahaan itu akan bisa bertumbuh berkembang besar kalau timnya mencintai perusahaan tersebut. Betul. Betul. Kak Joni berhasil membangun seperti itu. Dan itu keren banget. Waktu pertama kali ketemu di The Entrepreneur Society awal ikut kelas, mentorin, mana kebayang bakal sampai seperti ini gitu kan. Tapi this is all pure. Nih Kak Joni punya fighting spirit dan bener-bener humility-nya, kerendahan hatinya itu loh yang bener-bener mau tadi. Dan bisa ngebangun tadi yang paling keren tuh yang buatnya solid ya. Solid. Teman rasa keluarga, perusahaan rasa Keluarga. teman rasa saudara, perusahaan rasa keluarga, pimpinan rasa orang tua. Epic banget teman-teman, gila keren abis ya. Wah kayaknya wah. Udah nerapin perkasa kayak gini, udah secepat ini, udah bisa berkembang seperti ini ya kan, kita ngelihat ya punya brand juga dikenal segala macam, udah 2 rekor muri, 5 info brand, top brand award dan sebagainya. What's next? Wah, what's next ya? Yang paling dekat sebenarnya sudah agak tertunda beberapa tahun lalu sebelum COVID adalah kita akan manufacture pintunya sendiri. Nice. Itu yang paling dekat. Oke. Ya doain ya semoga bisa Amin. cepat realisasinya. Bisa lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi perpanjangan tangan berkat Tuhan bagi sesama. Amin. Itu misi kita di The Entrepreneur Society buat semua membernya teman-teman ya. Amin. Jadi harus sukses pokoknya. Thank you. Kita bisa support apa dari mana? Please kasih tahu ya. Siap. Asik. Oke, ini kita ngomongin sebagai manusianya ya, sebagai seorang pengusaha. Tadi kan ngeliat tuh Kak Joni udah pas waktu pertama kali mulai, terus habis itu ngimpor pertama kali 1 kontainer rusak. Dari 10 teman-teman 12 bilang tutup aja. Pernah ngalamin takut gak? Takut. Iya pasti kalau takut ada aja sih. Gimana cara ngatasin takut? Takut rasanya. Namanya manusiawi pasti ada ya. Takut cuma seberapa besar. Mungkin takut itu dikelompokin ragu termasuk di sana. Ya. Ya takut itu takut. Ini kalau jalan nggak berhasil gimana? Takut resikonya gitu ya. Macam-macam lah yang negatif itu ya sebenarnya kan normal. Ya karena itu kita dianugerahin rasa takut untuk membela diri sebenarnya. Betul. Ya cuman buat gua gini, kalau rasa takutnya ini besar ya sehingga gua nggak maju ke sana. Nah, ya berarti si mimpinya kurang gede kayaknya. I see. Mimpinya kurang gede. Mimpinya kurang gede ini. Kalau rasa takutnya tadi gimana? Rasa takutnya ini bikin lu nggak berani ke sana. Nggak berani ke sana. Berarti mimpinya kurang Mimpinya kurang gede kayaknya. Bagus banget teman-teman. Ya. Iya. Terus? Karena jadi gue nggak ke sana kan gitu. Tapi kalau gue punya mimpi ini ternyata bagus banget lah. Ya bagus banget. Contohnya kita punya mantan pacar istri gue kan. Dia dulu di Bandung, gue di Surabaya, di Jakarta gitu loh. Nah ya nggak jauh sih LDR-nya cuma Bandung Surabaya. Tapi kan ketika kita mau ke Bandung mau ketemu sama pacar kita, ya sepanjang jalan kita jalanin gitu. Walaupun jalannya misalkan ke Bandung 3 jam, ketemu 2 jam, balik lagi ke Jakarta 3 jam kan. Ya yang penting kan tujuannya kita itu yang kita mau capai lebih indah daripada proses kesakitannya. Betul. Tapi kalau kebaliknya kalau gue nggak suka-suka amat gitu, ngapain gue ke Bandung gitu? Iya juga benar. Itu ya sih karena sometimes leadership itu leadernya harus clear banget visinya apa, mau kemana, itu harus benar-benar clear banget dan punya why-nya kenapa gue harus ke sana. Kalau why-nya besar banget harus capai di sana, ya artinya semua rintangan semua rintangan pasti bisa diatasin kalau lu tahu caranya. Yes. Tinggal kita cari orang siapa yang tahu caranya ini gitu. Sekali lagi kita ulangin teman-teman ya, semua rintangan pasti ada caranya ya. Iya bisa diatasi. Dan pasti ada cara asal tahu caranya. Oke, itu quote bagus banget tuh. Ya makanya jadi ya benar banget itu. Nah, kalau ngomongin tadi kan itu dari pola pikir semua. Ya kan. Nah, Kak Joni sendiri, kita ngomongin lah positif, perkasa, positif. Emang setiap hari positif? Enggak. Nah, enggak. Pernah ngalamin lagi kayak down, mungkin pernah ngalamin nggak? Mempertanyakan diri sendiri, bisa nggak ya? Iya. Ada atau mungkin pertanyaannya kayak kadang-kadang mungkin am I good enough gitu kan? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Apakah gue cukup baik nih untuk ini semua dan sebagainya? Pasti pernah. Tapi ketika kita rasa itu ada, seberapa dalam kita ke sana. Nah, kalau kita ikut main di drama itu makin dalam ya kita ikutin dia. Ya, rasa itu pasti ada. Cuma gimana kita bounce back-nya deh. Oh itu ada, oke, berarti gue harus ini.
Nah itu. Contohnya apa ya? Contohnya waktu pertama merintis sampai malam-malam itu kan, ada capeknya nggak sih? Capek lah bro, sampai subuh pagi udah harus kerja lagi. Gitu. Iya, jam 2 pagi pulang, Iya, jam 6 datang lagi kantor gitu kan. Iya. Itu kan capek kan, dan Iya. terus menerus gitu kan. Nah ketika satu kali, karena gini, jauh sebelum ini ya, gua ini ada seorang yatim piatu, nggak punya papa, nggak punya mama gitu. Oh Ya. oke ya. Nah ini belum pernah. Ya belum yatim piatu, sehingga membuat yatim piatu ini membuat gue nggak bisa ke sekolah. Tapi itu satu hal gue punya saudara 4-an, cewek semua, gue cowok sendiri. Karena kesulitan ini membuat gue sama cici gue yang nggak punya orang tua, kita deket banget dan kita harus pisah, 2 di Amerika dan 2 di Indonesia. Perpisah itu sampai setengah dunia kan. Dan ini ke Amerika itu bukan happy di sana, sekolah kuliah ke Amerika, bukan. Dia cici gue perempuan, dia ke Amerika itu untuk jadi waiters, untuk ngelapin piring. Imigran waktu itu di sana, sekarang jadi citizen di situ. Nah kita begitu sakitnya karena nggak punya duit, kita harus kepisah. 2001 gue ingat cici gue ke sana dan ketemu lagi itu tahun 2013. Gila. 12 tahun baru ketemu. Show itu udah muter bro. Iya. Dari show macan ke show macan lagi. 12 tahun lagi ketemu. Dari 2013 kita ketemu lagi, baru kemarin kita kira 10 tahun lagi, 2023 ketemu lagi. Nah ketemu 10 tahun berarti kan, 12 tahun 10 tahun. Nah gue ngomong sama cici gue, Ci jangan kita ketemu 10 tahun sekali lah. Ini ketemu lagi kita udah ngongkong nih. Iya benar juga. Gila. Nah itu. Jadi pelajaran hidup itu apa? Kalau kamu susah, sampai orang terdekat kamu harus pisah sejauh ini. Itu yang jadi ini. Nah waktu tadi balik lagi ke tadi, pernah nggak gue merasa down? Pernah. Waktu gue ngerintis gue ngerasa down nih, kayaknya capek banget gitu ya. Satu hal yang gue pikirin adalah ini, John, mau nggak kamu hidup? Kalau kamu malas, mau nggak hidup anak kamu 2, mau nggak hidup mereka kayak kamu? Mereka harus dipisahin. Nggak mau kan? Rasa sakit itu sakit. Yang lebih sakit lagi, sakitnya kita dirasain anak itu jauh lebih sakit loh. Nah itu yang bikin kita bounce back. Nah ini yang gue bilang adalah kita punya saklar motivasi di diri sendiri, bukan di orang lain. Yes. Ya bukan di orang lain, misalkan minggu harus ke gereja pesannya semangat, atau kita ikut seminar, selamat pagi kita jadi semangat. Yes. Ya itu, atau punya dukun gitu. kita ke dukun dulu baru semangat ya. Kita harus taruh ini di motivasinya, saklarnya di diri sendiri. Jadi kapanpun turun kita harus bisa naikin. Turun ingat apa sesuatu harus bisa naikin. Antara 2, saya hidup yang sangat sakit kemarin atau mimpi yang mau dikejar di depan. 2 itu sih yang bisa bikin kita bergerak. Ya. Fokus sama itu. Dan gila keren banget teman-teman. Epic banget kita belajar hari ini. Bro sorry, gue jadi pengen tahu sebenarnya, lu yatim piatu tuh mulai dari kapan sih? Sebenarnya ceritanya gimana? Iya. Itu yatim piatu ya. Gue kehilangan mama gue di umur 5 tahun. Wow. 5 tahun kan. Papa gue waktu umur sekitar belasan tahun, awal belasan tahun. Wow. Gitu ya. Sakit? Ya, mama sakit leukemia. Oh my god. Ya papa komplikasi waktu itu. Oke. Jadi kita tahu di umur kita masih umur muda, masih kecil banget, anak-anak 5 tahun, balita berarti kan. Kita perlu sosok mama. Ya, papa nggak pernah yang penting amat kan, mama yang penting. Dan itu diizinkan Tuhan nggak punya. Ya, waktu kita SMP itu kan penemuan jadi diri kan. Kita harus punya benchmark siapa gitu. Itu sebenarnya waktu-waktunya kita perlu seorang papa. Dan itu pun nggak ada. Diizinkan itu. Nah ini tapi ya ini jadi satu cerita yang membuat gue jadi harus pikir sendiri. Ya waktu itu jadi mikir, kalau salah gimana? Kalau orang salah, kalau gini ada persimpangan orang nanya kan, Pak ini kiri atau kanan? Yeah. Ya udah kanan aja lah. Kalau gue bandel gue kiri, nyemplung. Tapi minimal udah ada yang ngasih tahu. Iya. Ya tapi kalau misalnya sendiri, gak ada yang nanya, lu harus jalan ke kanan dulu. Kalau lu nyemplung harus bangun lagi, lu harus jalan ke kiri. Iya benar, nggak ada yang nolongin. Nggak ada yang nolongin dan lu harus ngalamin itu. Nah, waktu itu terus lu survive-nya gimana? Tuh masih kecil banget. Ya. Titik paling rendah. Survive-nya kan mama meninggal, pasti ada papa. Kita pindah ke Surabaya, makanya gue gede di Surabaya. Kita pindah ke Surabaya, kemudian papa kehilangan mama, jadi papa jatuh juga. Jadi kehidupan gue titik terendah itu di Surabaya. Ya, titik terendah itu gue pernah beli soto di Surabaya. 1 kuahnya yang banyak biar bisa makan berempat.
Dan nggak cuma sekali doang gitu, cukup sering kayak gitu. Itu ada titik terendah, makanya itu cici gue pergi ke Amerika. Untuk nyari kerjaan Untuk untuk supply. Dan itu dia juga bantu tuh supply ke ini industri kirim. Iya. Akhirnya cici satu udah pergi, ya udah cici kedua gue juga pergi. Ya, mereka bilang, John, udah bisa ini, lu mau kuliah aja John gitu ya. Gila. Tapi akhirnya nggak kuliah juga kan, karena habis lulus SMA, kita Surabaya kontrak diusir, nggak bisa bayar. Akhirnya ngekos sama cici ya. Kos satu yang gue nyempil di sana, kos cewek tapi gue nyempil di sana, kamar yang paling depan supaya gue bisa masuk. Cici gue pergi ke Amerika udah nggak ada lagi nih. Tiga-tiganya tuh pergi jadi. Adik gue ke Bandung. Adik gue ke Bandung ikut tante. Udah pergi, jadi gue sendirian di Surabaya. Apa yang dilakukan? Tempat tinggal udah nggak ada. Gue tidurnya di KONI. Jadi tidur di sana, makanya jadi juara itu karena pagi, siang, sore pelatihan terus. Karena lu tidur di situ. Ya kan? Gila, bukan bro. jago berantem karena sangat sering latihan dia, dan in life kan begitu. Ya orang punya talent kalah sama orang yang persisten kan konsisten lakuin terus. Ya itu salah satu yang belajar di karate itu. Ya, yang penting lu konsisten terus, persisten terus, lakukan terus. Yang lebih jago berantem banyak, ada gua nggak jago berantem. Dia bisa juara karena latihan sering. Tidur di KONI, ya itu harus tidur di KONI. Itu karena nggak ada tempat tidur tuh waktu itu. Nggak ada tempat tinggal. Berapa lama tuh? Sana. Hampir setahun lah. Gila. Nah itu Cici akhirnya bilang, John, Cici dua-duanya udah di Amerika ya, jadi waiters itu udah punya uang, cuma kuliah. Waktu itu nggak gede-gede. Mimpi gue kuliah cuma di LIKMI. LIKMI itu lembaga komputer di Bandung, bukan university. Ini udah pindah ke Bandung nih. Waktu itu mau pindah ke Bandung. Cuma karena gue udah di KONI latihan udah 1 tahun, ini ada kejuaraan nasional yang kalau menang mewakili Indonesia ke Jepang. Mau banget kan, kita bertanding dulu, baru mencari LIKMI itu ternyata udah tutup. Tapi itu jalannya. Iya. Karena itu udah tutup, ya udah mau ngapain? Ada kesempatan bikin bengkelas di Tangerang, cabut ke Tangerang bikin bengkelas. Kalau kuliah kan dia jadi bengkelas itu. Iya, itu bengkelas lu ilmu dari ya waktu di Bandung. Oh iya, gue pernah kerja juga. Jadi di Bandung ini ada salah satu penolong hidup juga. Ini ada temennya papa gue yang meninggal, punya temen. Gue sebutnya papa angkat di Bandung ini. Nah, dia yang selama 6 bulan gue di tempat dia banyak belajar tentang bisnis di situ. Terus ada kesempatan di Tangerang, itu adalah pabrik folding gate. Nah, dia kebetulan ada yang di Tangerang, temennya dia tutup. Tapi udah bayar rukonya 1 tahun, tapi setengah tahun udah tutup. Karena karyawan 2 nggak bisa bayar, istri nggak bisa bayar, ditutup. Nah, gue ditanya, mau nggak ke Tangerang? Ya, kalau nggak jalan pun nggak apa-apa, tuh udah tutup juga kan. Cuma lanjutin aja rukonya itu, ada 6 bulan lagi lanjutin. Ya, gue dari Surabaya yang hidupnya susah itu, pindah ke Bandung dengan papa angkat yang sangat baik, punya rumah, punya mobil, tidur di dalam sana, diangkat anak, nggak punya orang tua, tiba-tiba punya orang tua. I mean heaven man, dari neraka ke heaven. Gila. Ya, terus sekarang harus ke Tangerang yang ujung-ujung yang gua nggak tahu lagi di mana lagi kan. Iya. Ya, merintis lagi. Itu pilihan sih. Mau apa enggak? Mikir dulu katanya. Kasih pikir 2 hari. Dia bilang mau ke Tangerang. Ya harus fight di sana. Akhirnya baru ke Tangerang di umur 20 tahun itu. Sama Cici masih di sana sekarang atau mereka pada balik lagi sini, udah pada punya keluarga masing-masing? Punya keluarga masing-masing. Sekarang janjian mungkin 2-3 tahun sekali kita ketemuan, kalau nggak gua ke sana dia ke sini, atau kita ketemu di tengah. Jangan sampai emak-emak gitu baru ketemu lagi kan, ai gitu kan. Iya. Tapi lu erat banget dong ya berempat ini. Iya. Gila, itu keren banget sih Jose. Saudara harus saling jaga sih. Wah, biar gimana pun itu, tapi tetap ya Tuhan karuniai dan keluarga tadi itu. Ini cerita gue sampai lupa ada kamera, gue kayak ngobrol aja. Gue juga terharu bro, gila itu perjuangan, aduh buset dah. Gila makanya gue bilang ini mesti ada ini, teman-teman mesti dengar. Kenapa? Karena ya gitu. Kalau lu mau bilang mulai dari segala ke ya apalagi mau kurang apa lagi? Kalau kamu cari blaming selalu ada lah. Kenapa gua aku nggak punya mama? Kenapa gua nggak punya papa? Kenapa gua nggak punya duit? Kenapa gua nggak kuliah? Ya kalau mau cari excuse-nya banyak mau dicari mah. Tapi excuse kamu nggak akan bantu kamu kemana-mana kan? Ya, action kamu harus melakukan sesuatu dari hal yang buruk ini. Mau apain? Mau tetap di sana atau you do something for that? Salut gue. Dan sekarang masih ngalamin kayak gitu?
Masih? Masih. Masih. Questioning, down. Kadang capek ada. Sekarang kan gini. Kalau ketika kita capek, tim kita udah banyak nih. Ya, artinya kalau ada sesuatu ya ada sesuatu sama perusahaan, nggak cuma kita doang nih. Iya. Ya, kalau kita doang udah selesai. Misal kalau mau udahan aja lah gitu loh. Iya. Kalau misal kita capek udahan aja, kita tutup, selesai semua, udah. Ya hidup sama anak istri gitu, bangun rumah gitu kan. Ya mau di mana, mau di Bali gitu, udah di Bali udah gitu. Ya tapi kan nggak cuma kita doang nih. Yes. Ya sekarang ada 600 orang dan keluarganya yang di Fortress kan. Yes. Nah kalau ketika capek ini yang dipikirin. Inilah perjuangan benar-benar pengusaha teman-teman. Gila keren abis. Gila. Dan gue juga hari ini kita dapat satu esensi yang keren banget ya teman-teman ya. Ini kita bisa belajar bagus banget dari Kak Joni. Dan ini benar-benar esensi kalau ngomongin kewirausahaan. Seseorang yang ditempa dan dengan segala kesulitan, dengan segala hardship in life. Tapi lu dipercaya sama Tuhan buat jadi perpanjangan tangan berkat buat segitu banyak orang bro. Amin. Merinding gue. Fortress harus terus maju. Harus lebih sukses lagi. Harus bisa lebih banyak lagi memberdayakan lebih banyak teman-teman. Ya. Amin. Dan teman-teman juga dukung ya, dukung Fortress. Lihat dari tadi Pintu Baja Fortress, follow. Kalau misalnya ngeliat juga di websitenya juga itu kunjungin. Kalau emang mau ngomongin mau bangun rumah, mau pintu baja ulir kayu, Fortress. Nggak ada yang lain. Pokoknya kalau kamu di Indonesia pintu baja ulir kayu, Fortress. Oke gitu ya. Bro, sebagai penutup, thank you banget insight-nya udah berbagi sama kita-kita. Thank you buat teman-teman yang nonton. Kesempatannya. Iya, ini saran buat teman-teman ya untuk yang punya impian, yang lagi bangun bisnis atau mungkin teman-teman yang lagi nonton ini udah dengar kisah perjuangannya. Tips and tricks mungkin saran atau sepatah dua patah kata silahkan buat teman-teman yang nonton. Teman-teman yang mungkin baru mulai merintis usahanya di tahap-tahap awal ya semua akan merasakan itu sih. Ya stick sama apa yang kita pengen. Ya mau bikin usaha untuk apa sih? Kalau cuma bikin usaha untuk dapat revenue, dapat net profit, itu semua juga akan lakukan seperti itu. Ya, semua akan lakukan seperti itu. Tapi kamu harus punya sesuatu yang beyond. Ya, usaha lu itu mau ngapain nantinya. Nah, ini harus ditentuin dulu mau apa dan stick sama itu. Yang mulianya ini apa nih? Nah, itu harus dikejar. Ya karena itulah yang esensi kamu untuk mulai usaha. Dan ketika lu jatuh nanti, ketika ada angin besar kan, kita bisa bangkit laginya karena lu pegang tujuannya itu lu mau apa. Brother John sekali lagi thank you banget udah berbagi sama kita. Sukses terus Fortress dan terus jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan bagi sesama. Gue doain pokoknya nanti bisa pabrik berkembang dan seluruh Indonesia kenal dan ya kita bisa support apapun itu dari Entrepreneur Society. Itu satu privilege banget. Kakak John ini juga salah satu member Elites kita dan teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut, pengen tahu, pengen kenal, pengen punya network yang positif. Come and join us, bergabung bersama kami di The Entrepreneur Society dan ikut aktif kembangkan bisnis dan terus kejar impian. Ingat tadi kata Kak Joni, kalau misalkan kamu takut dan bikin kamu berhenti, itu berarti impian kamu kurang gede. Jadi kita mesti ketemu dengan orang yang satu vibrasi yang punya positif kayak gini dan nanti kalau mau bisa datang ke kantornya juga, kita bisa company visit bareng-bareng, bisa ngeliat, bisa belajar apa yang kita udah punya ini kan. Ya sama di terus saya ilmu yang saya punya, yang Kak Joni udah punya pengalaman segala macam kita bagikan itu semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. So, sekali lagi sukses terus buat semuanya dan The Entrepreneur Society, go bold and beyond.